Selanjutnya yaitu terapi dengan kombinasi senyawa antimikroba. Kombinasi memiliki potensi interaksi antara senyawa antimikroba tersebut, sehingga dapat mempengaruhi mikroorganisme ataupun pada pasien tersebut. Senyawa antimikroba yang bekerja pada target yang berbeda dapat meningkatkan atau mengganggu keseluruhan aktivitas antimikroba. Lalu suatu kombinasi obat dapat memiliki toksisitas yang bersifat adiktif atau superadiktif pada pasien. Sebagai contoh, vancomycin secara tunggal berefek nefrotoksisitas minimal jika diberikan bersama aminoglikosida. Toksisitas aminoglikosida akan meningkat. Lalu selanjutnya terdapat indikasi bagi penggunaan klinis kombinasi senyawa. Penggunaan kombinasi diperbolehkan, yaitu pada terapi empiris infeksi yang penyebabnya belum diketahui. Pada terapi empiris infeksi parah yang penyebabnya belum diketahui ini paling umum digunakan untuk kombinasi antimikroba. Lalu selanjutnya untuk pengobatan infeksi polimikroba. Pengobatan polimikroba, pengobatan intraabdomen, hepatik, dan otak, serta beberapa infeksi saluran genital dapat diberikan kombinasi antimikroba tersebut. Untuk membasmi infeksi campuran aerob-anaerob yang khas, campuran 2 atau lebih mikroorganisme yang kerentanannya cukup berbeda, sehingga obat tunggal tidak ada memberikan cakupan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan kombinasi untuk meningkatkan aktivitas senyawa antimikroba atau bersinergisme untuk infeksi yang spesifik. Peningkatan aktivitas pada pengobatan infeksi spesifik apabila antimikroba diberikan bersamaan dapat memberikan efek yang sinergis. Sinergis ini lebih baik daripada tunggal. Contoh kombinasi antimikroba yaitu pada endokarditis enterococcus antara penisilin dan streptomycin, atau gentamicin penisilin bersifat bakteriostatis, sedangkan kombinasi ini menyebabkan bakterisid. Lalu selanjutnya yang nomor 4 yaitu penggunaan kombinasi untuk mencegah timbulnya resistensi. Lalu pada slide selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan antibiotik atau antimikroba. Kesalahan penggunaan yang pertama yaitu membeli tanpa resep dokter. Perwakilan WHO Indonesia yaitu Benjamin Sihombing mengungkapkan membeli antibiotik tanpa resep dokter merupakan kesalahan yang kerap terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Beliau menjelaskan antibiotik hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter yang sudah menentukan diagnosis bahwa penyakit yang diderita disebabkan oleh bakteri. Di negara yang miskin dan berkembang, pengawasan pada farmasi sangat lemah, sehingga antibiotik bisa dijual bebas dan digunakan untuk berbagai penyakit, kata beliau dalam konferensi pers peringatan Pekan Kesadaran Antibiotik Dunia atau World Antibiotic Awareness Week di RSUI. Lalu kesalahan pengguna antibiotik atau mikroba yang selanjutnya yaitu membeli antibiotik yang berbeda. Maksudnya di sini yaitu membeli obat antibiotik yang tidak sesuai dengan resep dokter. Salah satunya adalah dosis yang tidak sesuai. Banyak sekali masyarakat membeli obat setengah saja atau kalau kemahalan cari yang mirip-mirip, kata Benjamin. Lalu kesalahan penggunaan antibiotik yang selanjutnya yaitu menggunakan pada penyakit yang tidak perlu. Antibiotik seringkali dianggap sebagai penyembuh segala penyakit. Padahal antibiotik hanya boleh digunakan pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan sudah terbukti melalui uji laboratorium. Sebanyak 80% penyakit tidak perlu antibiotik, ujar Ketua Komite Pencegahan Resistensi Antimikroba Nasional. Penyakit yang disebabkan oleh virus, parasit, dan jamur seperti batuk, pilek, flu, radang tenggorokan, campak, cacar air, bisul, dan diare tidak perlu menggunakan antibiotik. Itulah tadi beberapa kesalahan dalam penggunaan antimikroba atau antibiotik.
Lalu pada yang terakhir yaitu kesimpulan prinsip penggunaan antibiotik atau antimikroba. Banyak sekali antibiotik atau mikroba yang dikonsumsi tanpa manfaat dari sifat antibakterinya. Karena itu indikasi pemakaiannya perlu dipahami benar. Bila antibiotik diberikan untuk keadaan yang sebenarnya tidak perlu, dia berfungsi sebagai plasebo aktif yang potensial dapat membahayakan penderita. Ini dapat menimbulkan resistensi kuman dan menaikkan biaya pengobatan tanpa manfaat yang nyata. Prinsip umum dalam menentukan antibiotik apa yang harus dipilih, ada beberapa prinsip umum yang dapat dianjurkan. Pemilihan antibiotik harus didasarkan atas rasio atau manfaat atau resiko dengan unsur pertimbangan seperti berikut. Yang pertama yaitu spektrum antibiotik. Yang kedua yaitu sifat farmakokinetik. Lalu selanjutnya efektivitas klinik. Yang selanjutnya keamanan. Lalu selanjutnya biaya. Dan yang terakhir potensi untuk timbulnya resistensi dan resiko superinfeksi. Segala pemilihan antibiotik perlu didasarkan atas hasil yang baik dalam berbagai uji klinik terkontrol, karena efektivitas in vitro saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan klinis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Farika sebagai moderator.